Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk bagaimana kita bisa belajar di rumah, dalam hal ini daring, dalam jaringan, yaitu terkait dengan materi Al-Qur'an hadis ya, untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Dan pada kesempatan ini insya Allah itu kita akan membahas ya, terkait dengan nama-nama Al-Quran ya. Sebelumnya telah kita ketahui tentang definisi Al-Quran. Selanjutnya kita mempelajari ya terkait dengan nama-nama Al-Quran ya. Nah, tentu dalam pembahasan ini ke depan ada beberapa hal yang hendak kita bahas terkait dengan nama Al-Quran. Dan untuk itu saya mengharapkan kepada anak-anakku sekalian agar kiranya bisa menyimak, memperhatikan dengan baik materi yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, kalau kita lihat keseharian kita menggunakan nama Al-Quran ya untuk suatu kitab yang diturunkan kepada umat Islam atau sebagai orang Islam ya, atau seorang Muslim, kita senantiasa membaca Al-Quran. Nah, terkait dengan nama Al-Quran, bukanlah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di sisi lain, ya misalkan seorang tokoh ya ulama As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, di mana mempunyai 55 nama. Nah, di sisi lain kalau kita lihat ya, Ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Jadi bukan hanya nama Al-Quran saja. Nah, mari kita lihat ya, jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama, melainkan hanya sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam buku Al-Quran Hadis ya, kurikulum ke-13 untuk kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beberapa nama Al-Quran. Insya Allah pembahasan kita yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, di sini kalau kita lihat apa itu Al-Quran, mengenai Al-Quran itu sendiri anak-anakku sekalian, merupakan nama yang paling populer dan paling sering diletakkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Redaksinya di mana? Kan tadi dikatakan sebelumnya bahwa secara redaksional. Nah, kita lihat redaksi dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 185 sangat jelas di situ ada redaksi Al-Quran ya. Unzila fihil Quran. Ada kata Al-Quran. Oke, next kita lihat ya. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ya, surah ke-7 ayat 204, di situ sangat jelas tertulis wa idza quri'al Quran. Nah, juga ada kata Al-Quran ya, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, kemudian yang lain adalah Quran surah Toha ya, Quran surah ke-20 ayat 2, ma anzalna 'alaikal Quran ya litashqa. Nah, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran ya, seperti Quran surah Yunus ayat 37, Quran surah Al-Hijr ayat 87, Quran surah An-Nahl ayat 97, Quran surah Al-Hijr ayat 9, Quran surah Al-Hasyr ayat 21, dan Quran surah Al-Buruj ayat 21. Selanjutnya yang kedua, kita akan menemukan nama Alkitab. Apa itu Alkitab ya? Al-Quran sering disebut juga sebagai kitabullah atau kitab suci Allah Subhanahu wa taala ya.
Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Ya, Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama bagi Al-Quran, yaitu seperti surah Al-Baqarah ya ayat 2, di mana surah Al-Baqarah ayat 2 ini berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ ada Dalikal kitab, ada kata alkitab yang artinya ditulis. Ini dalilnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2 seperti yang sudah kita pahami bersama dan sering kita baca. Ya, kemudian dalil lain mengenai Alkitab, Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya, Ali Imran. Nah, di situ juga tertulis ya, 'alaikal kitab, ada kata alkitab. Nama selanjutnya yang ketiga ya. Nama yang ketiga itu adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Kita lihat ya. Al-Furqan artinya pembeda. Nah, apa yang dimaksud dengan pembeda? Yaitu atau yakni yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Qur'an. Nah, kita lihat ya, termaktub dalam Quran surah Al-Furqan, Quran surah ke-25 ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya, saya pikir sama seperti sebelumnya, kata Al-Furqan yang digunakan sebagai nama lain Al-Quran juga terdapat dalam redaksi Quran surah Al-Furqan ayat 1 ini. Selanjutnya adalah yang keempat, nama lain dari Al-Quran ada Adz-Dzikr ya. Kita lihat Adz-Dzikr ini apa? Adz-Dzikr berarti memberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Nah, bagaimana ayat yang menyebutkan Adz-Dzikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Al-Hijr ya, ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, ada kata Adz-Dzikra. Nah, ini merupakan atau menyebutkan Adz-Dzikr sebagai nama lain dari kitab Al-Quran ya, yang artinya pemberi peringatan. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah At-Tanzil. Apa itu At-Tanzil? Nah, dijelaskan bahwa At-Tanzil adalah memiliki arti yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau kita lihat terdapat dalil ya Tanzil sebagai nama lain Al-Quran, di mana dikemukakan oleh Subhi As-Salih ya, sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin ya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Asy-Syu'ara ayat 192. Nah, sama ya, pada redaksi ini juga tertulis ya latanzilu ya, ada kata at-tanzil. At-tanzil yang artinya diturunkan. Kemudian bagaimanakah perilaku orang berpegang teguh pada Al-Quran? Sudah tentu ya, anak-anakku sekalian, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Kenapa? Agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian selanjutnya, kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul,
hari akhir, serta qada dan qadar, ya, sebagaimana dengan rukun iman. Selanjutnya, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Lalu, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Terakhir, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Nah, hal inilah yang dipegang teguh, ya, kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan ajaran Al-Quran. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk kepada rangkuman. Ya, yang pertama adalah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafaznya berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik oleh umat Islam, ditulis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, Al-Quran memiliki beberapa nama, diantaranya Al-Quran yang dibaca, Al-Kitab yang ditulis, Al-Furqan pembeda, Al-Dzikr pemberi peringatan, dan At-Tanzil yang diturunkan. Kemudian tugas untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai, tugas di rumah, ya, adapun tugasnya yaitu jelaskan salah satu nama Al-Quran yang telah dibahas, kemudian bacakan ayat serta terjemahnya dalam bentuk video. Ya, jadi ada tadi beberapa yang kita sudah jabarkan nama, kemudian dalil-dalilnya yang terdapat di dalam surah-surah dalam Al-Quran. Ya, anak-anakku sekalian, silahkan jabarkan salah satu namanya, kemudian dalilnya dibacakan dengan baik dan benar, ya, kemudian terjemahnya juga dibacakan dengan baik dan benar, yang dimana kesemuanya ini dalam bentuk video yang nantinya akan dikirimkan ke saya sebagai tugas anak-anakku sekalian, ya. Belajar di rumah. Insya Allah. Alhamdulillah, sampai di sini ya pembelajaran kita terkait dengan nama-nama Al-Quran. Saya secara pribadi mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kesalahan pada anak-anakku sekalian. Silahkan pesan saya untuk mencari referensi lain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk anak-anakku sekalian, ya. Karena kiranya kita semua paham bahwa pembelajaran daring ini atau dalam jaringan tentu ada kekurangan. Cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.